Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya Ibu Meriani atau Ibu Mei. Pada sesi ini kita akan membahas akuntansi beban dibayar di muka atau prepaid expense. Setelah mempelajari video ini, Ibu berharap adik-adik bisa menjelaskan contoh beban dibayar di muka dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan contoh beban dibayar di muka dalam perusahaan, menjelaskan pengertian beban dibayar di muka menurut para pakar, menjelaskan pengertian beban dibayar di muka dengan sintesa dari pendapat pakar. Menjelaskan jurnal beban dibayar di muka. Contoh beban dibayar di muka dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa membayar SPP untuk 1 semester. Karyawan membayar biaya asuransi untuk 1 tahun. Ayah membayar biaya sewa rumah untuk 1 tahun. Contoh beban dibayar di muka dalam perusahaan. Perusahaan membayar biaya sewa kantor untuk 5 tahun. Perusahaan membayar biaya bunga untuk 1 tahun. Perusahaan membayar gaji karyawan untuk 1 tahun. Perusahaan membayar premi asuransi kebakaran untuk 1 tahun. Semua contoh di atas menurut KISO disebut sebagai beban dibayar di muka atau prepaid expense. KISO 2012, beban dibayar di muka adalah sebagai beban yang dibayar secara tunai dan dicatat sebagai aktiva sebelum digunakan atau dikonsumsi. Pencatatan biaya dibayar di muka dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Contoh soal beban dibayar di muka. Ibu Meibong menyewa gedung kantor untuk melanjutkan kegiatan operasionalnya. Ibu Meibong menyewa gedung untuk 2 tahun yang dimulai sejak tahun 2020. Biaya dibayar di muka untuk sewa gedung adalah sebesar 300 juta dan dibayarkan semua di tahun 2020. Dengan demikian, biaya sewa tersebut harus diakui bukan hanya di tahun 2020, tetapi biaya tersebut harus diakui selama 2 tahun, dibagi selama 2 tahun. Dengan demikian, biaya sewa yang diakui perusahaan adalah sebagai berikut. Biaya sewa 2020, 150 juta. Biaya sewa 2021, 150 juta. Contoh soal lanjutan, PT Meibong pada bulan Juni 2020 membayar premi asuransi dengan tunai untuk 12 bulan, senilai 24 juta. Maka jurnal umum yang harus dibuat berdasarkan pendekatan neraca adalah debit asuransi dibayar di muka sebesar 24 juta, kredit kas sebesar 24 juta. Pencatatan jurnal umum dengan pendekatan laba rugi adalah debit beban asuransi sebesar 24 juta, kredit kas sebesar 24 juta. Jurnal penyesuaian pada bulan Desember 2020 dengan pendekatan neraca, beban asuransi 14 juta, asuransi dibayar di muka 14 juta. Jurnal penyesuaian pendekatan laba rugi, asuransi dibayar di muka 10 juta, beban asuransi di kredit 10 juta. Contoh soal. Beban asuransi PT Meijaya dari bulan Juni hingga Desember 2020 yang diakui sebesar 14 juta. Sementara dalam jurnal umum telah tercatat 24 juta. Sehingga agar penyusunan laporan laba rugi dapat melaporkan bahwa beban asuransi 14 juta, maka harus melakukan penyesuaian dengan cara kredit beban asuransi sebesar 10 juta. Pengakuan akuntansi beban dibayar di muka. Pengeluaran biaya di muka merupakan beban untuk periode di tahun-tahun mendatang. Tidak boleh diakui sebagai beban pada periode sekarang. Namun, beban tersebut harus dibebankan sesuai masa manfaat dari biaya tersebut. Biaya dibayar di muka merupakan beban perusahaan untuk periode yang bersangkutan. Jumlah yang dibayarkan tersebut merupakan uang muka dan termasuk dalam aktiva lancar, current asset. Pembebanan biaya melalui alokasi berdasarkan waktu atau jumlah terpakai yang sebenarnya. Pelaporan akuntansi beban dibayar di muka. Biaya yang dibayarkan perusahaan adalah uang muka dan dimasukkan dalam aset lancar di laporan posisi keuangan. Dalam laporan keuangan, beban dibayar di muka masuk dalam aktiva atau aset lancar. Referensi diambil dari Jeffrey Wagan tahun 2015 Financial Accounting IFRS Edition.
Demikian sesi kali ini adik-adik, terus semangat belajar, mencapai impian dan cita-cita, jaga kesehatan. Sampai ketemu di video berikutnya, sampai jumpa.